Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Gilang Rosadi, NPM 2067051001 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah struktur data dan algoritma, yaitu ADT untuk linked list, stack, dan queue. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ADT. Pengertian ADT atau Abstract Data Type. ADT adalah koleksi data dan operasi yang dapat digunakan untuk memanipulasi data. Tipe data tertentu yang didefinisikan oleh pemrogram untuk kemudahan pemrograman, serta untuk mengakomodasi tipe data yang tidak secara spesifik, diakomodasi oleh bahasa pemrograman yang digunakan. Untuk pembuatan ADT, digunakan keyword tipe def. Dalam bahasa C++, ADT dapat dibuat dalam sebuah kelas. Kelas dalam bahasa C++ merupakan pengembangan dari struct dalam bahasa pemrograman C. Kelas memiliki data dan fungsi. Data dan fungsi yang dideklarasikan privat tidak dapat diakses secara langsung oleh silent. Sementara data dan fungsi yang dideklarasi publik akan bersifat publik dan dapat diakses oleh silent secara langsung. Di sini ada fungsi dari ADT. Yang pertama ada ADT dapat memisah struktur penyimpanan atau lokasi memori dari perilaku. Yang kedua adalah ADT dapat menyembunyikan informasi atau pengabsulan, yaitu yang pertama ada perubahan implementasi ADT tidak mengubah teks program lain bila antar muka tidak berubah. Yang kedua ada pemakaian dan pembuatan ADT dapat dilakukan terpisah, hanya perlu kesepakatan antar muka pemakaian ADT. Di sini saya akan menjelaskan itu linked list. Linked list adalah salah satu bentuk struktur data berisi kumpulan data yang tersusun secara sekuensial, saling sambung menyambung, dinamis dan terbatas. Linked list juga bisa kita sebut dengan senarai berantai. Linked list saling terhubung dengan bantuan variabel pointer. Masing-masing data linked list disebut dengan node atau simpul yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasanya berupa struct yang terdiri dari beberapa file. Di sini ada jenis-jenis linked list, yakni yang pertama ada single linked list, yang kedua double linked list, yang ketiga multiply linked list, yang keempat linear linked list, yang kelima circular linked list. Di sini ada perbedaan antara array dan linked list. Jika array yaitu statis, penambahan atau penghapusan data terbatas, random access, penghapusan array tidak mungkin. Nah, jika linked list ada dinamis, penambahan atau penghapusan data tidak terbatas, sequential access, penghapusan linked list mudah. Di sini ada ADT untuk linked list. ADT untuk linked list merupakan implementasi penggunaan ADT pada pembuatan linked list. Di dalam implementasi linked list, biasanya selalu menyertakan tipe data bentukan atau ADT dalam pembuatannya. Di sini saya sudah membuat suatu programnya menggunakan tipe def atau tipe data bentukan. Di sini ada tipe underscore data underscore lama, tipe underscore data underscore baru. Di sini ada contohnya, saya menggunakan include IOStream yang berguna untuk menampilkan sin dan cout nanti. Di sini ada tipe data integer number. Di sini ada tipe def float desimal, ada integer main, number egg, decimal height. Di sini saya masukkan outputnya, masukkan usiamu, masukkan tinggimu, masukkan tinggi badan. Nanti jika di running, nanti keluar dia masukkan usiamu. Misalnya usianya 20. Nanti masukkan tinggimu, misalnya 190 cm dan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu stack. Stack atau tumpukan dalam bahasa kita adalah pengumpulan sebuah data lalu menaruh data tersebut ke dalam data-data yang lain yang sudah didata sebelumnya. Jadi, metode peletakan beberapa data di atas data-data lain itulah yang disebut dengan stack. Tumpukan ya, tumpukan buku gitu. Misalnya kita mau ngambil sebuah buku yang ditumpuk di dalam lemari, kita ngambilnya satu-satu gitu. Di sini ada
Dalam pengertian pemrograman stack atau tumpukan adalah kumpulan elemen yang hanya dapat ditambah dan atau dihapus dari satu ujung yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah suatu elemen diletakkan di atas elemen yang lain. Stack itu dia mempunyai sifat LIFO atau last in first out, yang berarti bahwa elemen yang terakhir masuk akan pertama keluar. Di sini ada operasi pada stack adalah yang pertama ada push. Push operasi memasukkan elemen ke dalam suatu stack. Jika stack direpresentasikan dengan menggunakan array, maka elemen array yang dimasukkan tidak boleh melebihi ukuran stack dan melampaui batas nih. Operasi push dapat dilakukan jika stack belum mencapai maksimalnya. Oke, di sini ada yang kedua ada pop. Pop adalah operasi mengambil atau menghapus elemen paling puncak dari stack. Setiap kali operasi pop dilakukan, maka posisi top akan berkurang satu. Operasi pop dapat dilakukan jika stack tidak kosong. Lalu di sini ada is full, operasi yang digunakan untuk mengecek apakah stack penuh atau tidak. Lalu ada is empty, operasi yang akan digunakan untuk mengecek apakah stack kosong atau tidak. Yang terakhir ada clear, yaitu operasi yang akan digunakan untuk mengosongkan stack. Oh, di sini ada representasi stack. Jika array memori yang digunakan tidak dinamis, apabila ada penambahan data perlu melakukan inisialisasi baru. Jika linked list, alokasi penggunaan memori dapat disesuaikan dengan mudah sesuai kebutuhan. Oh ya, di sini saya sudah membuat suatu program stack ini atau tumpukan. Di sini ada include iOS stream, using mstd, struct. Di sini saya menggunakan integer data untuk mendeklarasikan. Saya menggunakan array-nya berjumlah 5. Nah, di sini ada programnya. Coba kita running saja. Tumpukan. Misalnya di sini ada masukkan pilihan satu. Saya klik satu. Nah, di sini dia kan numpukan ada push data, pop data, print data. Coba kita misalnya 2. Masukkan 2. Numpuk lagi 3. 3. Keempat tidak ada pilihan. Maka dia numpuk semua di sini. Stuck. Lalu yang kemudian ada Queue. Queue merupakan salah satu implementasi dari yang linked list. Queue merupakan kumpulan-kumpulan data yang menggunakan konsep FIFO, freeze in, freeze out. Jika stack tadi LIFO, sekarang kalau Queue itu FIFO, kebalikan ya, freeze in, freeze out. Yaitu data yang paling pertama dimasukkan ke dalam Queue merupakan data yang pertama kali keluar dari Queue. Biasanya perintah yang digunakan pada Queue adalah create, yaitu untuk menginisialisasi Queue. Yang ketiga is empty untuk mengecek penuhnya Queue. Yang keempat is full untuk mengecek kosongnya Queue. Yang kelima dequeue untuk mengambil Queue elemen pertama. Yang keenam enqueue untuk menambah Queue. Yang ketujuh ada clear untuk menghapus semua antrian atau membuat tile dan hit bernilai 1. Kemudian yang terakhir ada print untuk mencetak elemen yang masih ada di dalam Queue. Di sini Queue atau antrian banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah antrian mobil di loket tol, antrian mahasiswa mendaftar, baik itu mendaftar CPNS atau mendaftar kuliah atau menunggu SBMPTN gitu, dan sebagainya. Jika di dalam komputer adalah pemakaian sistem komputer berbagai waktu, tim sharing komputer sistem, di mana ada sejumlah pemakaian akan menggunakan sistem tersebut secara serempak, atau bisa disebut aritmatika gitulah. Di sini saya sudah membuat itu kan contoh kode C++ array Queue integer. Di sini ada bool is empty, return, di sini ada integer dequeue, integer number, dan seterusnya. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabila taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.